Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi. Pada tema kali ini, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mekanisme sintesis protein yang secara sederhana dalam bentuk kode-kode genetik. Oke. Nah, yang perlu kalian pahami ya, pertama adalah ingat dulu struktur DNA dan struktur RNA. Salah satu komponen dari DNA atau RNA ini di dalamnya terdapat basa nitrogen. Nah, pada DNA memiliki basa nitrogen, adenin, timin, sitosin, dan guanin. Sedangkan di RNA ada basa nitrogen adenin, urasil, sitosin, dan guanin. Kemudian pasangannya adenin ini pada DNA akan berpasangan dengan timin atau sebaliknya. Kemudian sitosin akan berpasangan dengan guanin atau sebaliknya. Sedangkan pada RNA adenin ini akan berpasangan dengan urasil, sitosin akan berpasangan dengan guanin. Ya. Oke. Di contoh soal di modul halaman 5 itu disebutkan ada contoh soal DNA pengkode dengan urutan triplet basa nitrogen seperti ini. Nah, kemudian kalian diminta menentukan urutan basa nitrogen DNA template, kemudian kodon dan anti kodon sampai ke asam amino yang akan terbentuk. Nah, langkah pertama yang harus kalian pahami, pertama ingat bahwa DNA itu terdiri dari dua untai. Satu untai sebagai pengkode, kemudian untai yang lainnya sebagai template. Nah, di contoh soal atau di soal diketahui urutan triplet basa nitrogen pada pengkode seperti ini. Ya, ATG, GGT, ACC, CAT, dan GCT. Ini singkatan dari basa-basa nitrogen seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, sekarang kita tentukan DNA template, urutan basa nitrogen yang terdapat pada DNA template. Ini merupakan pasangan dari DNA pengkodenya. Kalau urutan triplet pada pengkode ATG dan seterusnya, maka kita tuliskan DNA template-nya seperti ini. A berpasangan dengan T, T berpasangan dengan A, G berpasangan dengan C. Ya, C itu sitosin, G guanin, A adenin, T timin. Ya. Berikutnya G dengan C, C lagi, T dengan A, lanjut A dengan T, C dengan G, C dengan G, kemudian C dengan G, A dengan T, T dengan A, terakhir G dengan C, C dengan G, T dengan A. Oke. Nah, berikutnya diminta menentukan urutan basa nitrogen yang terdapat pada RNA duta atau messenger RNA atau kita sebut sebagai kodon. Maka kita pasangkan kembali ya, dari DNA template kita tentukan basa nitrogen yang terdapat pada RNA. Caranya seperti ini. Timin atau T ini berpasangan tetap dengan adenin. Adenin ingat kalau dalam DNA ini berpasangan dengan timin karena ini di RNA tidak ada timin tetapi diganti dengan urasil. Atau kita tulis dengan U. C tetap dengan G. C, G, G, A dengan U, T dengan A, G dengan C, G dengan C, G dengan C, T dengan A dengan U. Urasil, C dengan G, G dengan C, A dengan urasil. Itu. Nah, maka akan terbentuk susunan triplet basa nitrogen yang terdapat pada mRNA atau RNA duta atau kita sebut sebagai kodon seperti ini urutan tripletnya. Oke. Berikutnya diminta antikodon atau pasangan basa nitrogen yang terdapat pada RNA transfer sebagai antikodon. Nah, ini kita pasangkan lagi ya. Cari pasangan dari kodonnya. A akan kita ganti dengan U atau urasil, urasil dengan adenin atau A, G dengan C. Oke, selanjutnya G dengan C lagi, G dengan C lagi, U dengan
adenin, adenin dengan urasil, sitosin dengan guanin atau G. Oke, C dengan G lagi, urasil dan adenin. Berikutnya sitosin, guanin dan adenin. Oke, kemudian kita tentukan lagi kodon atau yang terdapat pada RNA ribosom. Ya, sebetulnya sama apa yang basa nitrogen nanti yang akan muncul antara di RNA messenger dengan RNA ribosom, karena ini sebagai pembawa pesannya ya, pesannya yang akan diterjemahkan menjadi asam amino. Tapi untuk meyakinkan kita cek ulang ya, kita pasangkan urasil dengan adenin, adenin dengan urasil, sitosin dengan guanin, sitosin dengan guanin, guanin, urasil. Oke, urasil dengan adenin, guanin dengan sitosin, sitosin, kemudian sitosin, adenin, urasil, guanin, sitosin, adenin kita ganti urasil. Nah, kalau kita amati ini sama ya, GU, nah ini sama di antara mRNA dengan RNA sama. Oke. Nah, berikutnya dari kodon ini akan kita terjemahkan triplet basa nitrogen ini sebagai kode genetika untuk menentukan jenis asam amino yang akan disusun sebagai bahan protein yang nanti dibuat ya. Nanti kita tentukan. Nah, untuk melihat jenis asam amino apa saja yang akan terbentuk, kalian gunakan panduannya menggunakan tabel kodon ya. Tabel kodon yang ada di halaman 5 ada tabelnya ya. Kita cari di sini ada triplet basa nitrogen AUG ya. Di tabel itu ada keterangan kalau untuk basa nitrogen AUG ini nama asam amino yang terbentuknya adalah metionin. Metionin atau disingkat MET ya. Kemudian GGU adalah glisin, ACC adalah treonin, CAU adalah histidin, GCU adalah alanin. Nah, ketika diminta berapa jenis atau menentukan jenis asam amino yang terbentuk, ya kalian sebutkan saja jenis asam amino yang terbentuk ya. Dari DNA pengkode ini akan menghasilkan asam amino berupa metionin, glisin, treonin, histidin dan alanin ya. Kemudian ketika ditanyakan ada berapa macam atau ada berapa jumlah asam amino yang terbentuk, dilihat asam aminonya ada 5 jenis, masing-masing satu, berarti kita sebutkan jumlah asam amino yang terbentuknya ada 5 ya, ada 5 jenis. Oke. Kemudian triplet basa nitrogen atau tRNA ya, atau antikodon ya, ini sudah disebutkan. Kalian salin lagi yang ini. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja penjelasannya. Atau mungkin sedikit tambahan, jika misalnya di sini ada beberapa asam amino yang sama ya, yang sama, misalkan di sini bukan treonin tapi glisin lagi, berarti asam amino yang terbentuk ya ada metionin, glisin, histidin, alanin, berarti kalian tentukan jumlah asam amino yang terbentuknya bukan 5 tapi 4, karena glisin sama-sama ya, sama glisin ya, sama jenisnya. Oke. Nah, berikutnya dalam sintesis protein mungkin sekadar mengingatkan saja, terdiri dari 2 tahap. Yang pertama tahap transkripsi ya, transkripsi di mana DNA cetakan atau template ini akan membentuk mRNA, tRNA dan RNA. Nah, ini akan dibentuk ya, jenis-jenis RNA ini akan dibentuk saat proses transkripsi. Sedangkan penerjemahan basa-basa nitrogen ini menjadi kodon hingga sampai asam amino ini akan terjadi pada proses translasi. Oke, demikian uraian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.